Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuru dunyad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa arsalna min hablil karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang solehah, dan putra-putri kita yang soleh-solehah dimanapun berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang kita nikmati hari ini, jam ini, detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah, kesempatan ini juga kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehat dan nikmat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu, setiap saat, dan setiap waktu yang kita gunakan untuk tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita digolongkan hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia kita akan diuji, dicoba oleh seluruh musibah yang datang kepada kita. Cobaan yang akan menghampiri kita. Selama kita hidup, pasti itu akan datang kepada kita. Kalau semuanya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menjadikan hidup dan matinya. Dan liyabluwakum, dan Allah akan menguji di antara kalian, ayyukum, di antara kalian ahsanu amal, siapa saja yang amalnya bukan baik saja tapi lebih baik dari yang ditimpakan kepada mereka. Jadi kalau semua musibah, cobaan datang kepadanya, Allah akan menguji siapa saja yang sifat dan itunya sangat benar. Ketika bersabar, dia sangat sabar. Dan semuanya itu akan diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di antara kamu sekalian, siapa saja yang amaliyahnya lebih baik dari siapa saja. Oleh karena itu, musibah itu akan datang ke semua kita. Untuk apa? Untuk supaya kita tetap menjadi orang yang kuat ketika musibah datang, ketika cobaan datang, kita sudah siap, dan itulah Allah akan menguji dan akan menjadikan hamba-hamba yang bersabar atas musibah. Kalau kita tidak siap, maka kita akan mendapatkan pada kita cobaan dan musibah yang sangat berat. Di antara musibah cobaan itu ada beberapa. Di antaranya, kita telah diberikan usia. Hari ini usia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita semakin bertambah. Usia kita semakin bertambah. Jatah kita semakin bertambah. Tapi hakikatnya kita semakin dekat kepada kematian. Banyak orang yang semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, kesehatan, tapi tidak dipergunakan pada mereka untuk beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah tersadari pada saat mereka sudah sakit, sudah berubat, ketika ompong giginya, ketika
anggota-anggota tubuhnya sudah mulai terasa sakit. Itulah ketika datang cobaan seperti itu, banyak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali beribadah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang juga ada yang setelah ditimpa cobaan tersebut tidak lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang pertama. Tidak ingat sama Allah ketika musibah, ketika penyakit datang, ketika semuanya terasa sama kita, kita tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang pertama. Yang kedua, musibah yang kedua, kita hari ini alhamdulillahirabbil alamin telah diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Rezeki yang paling utama adalah diberikan umur yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga harta kita diberikan, kesempatan kita hidup masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meminta pertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamah nanti. Hanya satu, yang pertama, untuk apa umurmu dihabiskan. Yang kedua, hidup. Yang kedua adalah ilmumu, untuk apa dipergunakan. Yang ketiga, hartamu, dari mana didapatkan dan untuk apa harta itu juga. Dan yang keempat, jasad ini untuk apa dilakukan, untuk beribadah kepada Allah atau tidak. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil kiamat nanti tidak ada semua pun manusia yang hidup di alam dunia akan tanya tentang hidupnya, tentang umurnya, tentang hartanya, tentang jasadnya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan, mempunyai jabatan, mempunyai harta, mempunyai semua yang diperlukannya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang telah diberikan harta melimpah, hidup yang tidak pernah sakit, dan ilmu yang begitu tinggi, tapi tidak bergunakan untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Inilah musibah yang terbesar. Dan inilah musibah yang kedua. Kalau kita tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah terhadap kita. Dan yang ketiga, musibah yang ketiga, kita sudah didekatkan dengan kematian. Akhirat sudah semakin dekat bersama kita. Ada orang yang hidupnya terus diperlukan untuk menyongsong hidupnya nanti di akhirat nanti. Tapi ada sebagian besar, ada yang lupa terhadap kampung akhirat nanti. Dia lupa bahwa nanti dia akan minta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua amaliyah ibadahnya ketika di dunia ini. Tapi alhamdulillah bagi orang-orang yang senantiasa ingat sama akhirat, dia akan beramal soleh dan beribadah selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, banyak orang juga yang tidak pernah ingat bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa dunia ini hanya fana, sebentar lagi akan sirna. Dan yang dipertanggungjawab, dan kalau dia tidak ingat lagi sama akhirat, itu adalah musibah yang ketiga. Jadi hidupnya tidak diperlukan untuk kampung akhirat nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah tiga musibah yang terlalaikan bagi kita. Jadi yang pertama tadi, kedua, dan ketiga, mudah-mudahan kita tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Beribadah Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan setiap saat. Bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang soleh-soleh dan dibantu ada. Kalau kita ingin tetap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, tetaplah beribadah ke Allah Subhanahu wa taala.
Jangan dilanasi main-main ibadahnya. Kalau juga belum sampai juga, tanyalah kepada seseorang yang pakar bagaimana kita beribadah Allah Subhanahu wa taala secara benar dan baik dan lurus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang belum bertemu seorang guru, guru mursyid namanya. Inilah yang membimbing ruh kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertemu dengan guru mursyid, kita akan dibimbing, dibina dan diarahkan untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu tujuannya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap waktunya, setiap saatnya dia akan berniat ikhlas. Ilahi anta maksudi waradaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifah. Ya Allah, Engkaulah tujuan kami, keriduanmu yang aku cari. A'tini, berikanlah kepada kami mahabbataka, kecintaan kepada kamu ya Allah, wa ma'rifah, dan ma'rifat, senantiasa ingat kepadamu ya Allah di setiap saat, di setiap waktu, dan di setiap detak jantung kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.